Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana warahmatullahi kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Untuk doa, saya tunjuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk maju ke depan. Silahkan Anto untuk maju memimpin doa Anto. Siapa? Teman-teman, mari kita mengawali kegiatan kita dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari ini mudah kita mengerti dan mudah kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Mas Anto. Silahkan kembali ke tempatnya ya. Nah, ini saya absen dulu untuk kehadiran hari ini, kemudian kerapian kalian dan posisi tempat duduknya. Nah, itu untuk yang tidak hadir hari ini ada? Hadir semua, Pak. Hadir Hadir Pak. semua, Pak. Semua, Apa guru? Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk kerapian pakaian, nah itu Abdul, masya Allah, Mas Abdul, itu kopiahnya kok menjelek itu, Mas Abdul. Dibetulkan dulu, Dari Mas Abdul. sananya, Pak. Ya, untuk posisi tempat duduk, nah Mas Anas itu bangkunya digeser dikit Mas Anas ya, supaya rata dengan temannya. Ya, ya, cukup, cukup, bagus. Nah, sebelum ke materi ya, kita bahas untuk yang materi minggu lalu itu tentang hari kiamat. Kalian masih ingat kan iman kepada hari kiamat kemarin? Rukun iman keberapa itu? Masih ingat. Yang ke Ingat, Pak. Alhamdulillah. kelima. 5 ya. Berarti kalian daya ingatnya masih kuat ini. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk materi ini saya tampilkan ya. Hmm. Kita masuk ke materi yaitu sudah tampil? Sudah, Pak? Nah, kita masuk ke materi yaitu sekarang adab bertamu. Bertamu harus beradab. Harus beradab ketika bertamu. Nah, Kamu. nah, tujuan kita mempelajari adab bertamu itu apa tuh? Nah, yang pertama itu kalian supaya bisa menjelaskan pengertian adab bertamu. Kemudian menunjukkan sikap sopan dan santun sebagai implementasi mempelajari adab bertamu. Kemudian supaya kalian bisa menerapkan adab bertamu yang baik dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, ini saya bagi dulu kelompoknya ya. Nih, kelompok pertama itu ketuanya Mas Nasrullah dengan anggotanya itu Diana, Ida, dan Firman. Ya, Pak. Nah, kelompok duanya Sudirman, ketuanya ya, kemudian Usman, Siapa guru? Dewi, siapa? dan Hatmawati. Dan kelompok terakhir Iya, Pak. Anto Ya. sebagai ketua kelas ya, itu juga ketua kelompok. Kemudian Abdul, Mas Aryani, oh kok Mas, Mbak ya, lupa saya. Mbak. Dan Asura ya. Oke, kita lanjut. Sudah tampil anak-anak? Sudah, Pak. Iya, tampil. Bu. Paket. Suaranya terdengar? Ya, Pak. Iya, pelan-pelan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Rina. Kira-kira lagi pada di rumah nggak ya, Bah? Coba salam sekali lagi, Uma. Uma, Aba. Coba Rara aja yang salam. Namanya apa? Rara, Siapa tahu Bu Rina nggak dengar. iya, tapi bukan begitu caranya, sayang. Bah, mungkin Bu Rina lagi pergi. Ya udah, kita pulang aja yuk.
Yuk. Hah? Ya udah deh. Hmm, hmm, hmm. Duh, Hah? anak Abah capek ya. Iya, Mbak. Capek. Capek apa? Capek nunggu. Oh, gitu. Tapi kan kita yang bertamu. Jadi kita yang harus bersabar. Hmm. Tapi menurut Rara, kalau kita bertamu ke rumah orang, harusnya gimana sih? Oh, tahu dong, Abah. Gini-gini. Gimana? Pertama, salam dulu. Terus yang kedua, ketok pintunya. Terus? Yang terakhir, tinggal pamit deh. Yang Rara sebut sudah betul. Tapi masih ada yang harus diutamakan lagi. Dalam agama kita itu ada adab sopan dan santun dalam bertamu. Hah? Ada bertamu? Emang apa aja, Bah? Jadi, saat bertamu itu ada hadisnya, Ra. Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Oh. Nah, saat bertamu, sebaiknya kita tidak memberi salam lebih dari 3 kali, Ra. Jadi salamnya cuma boleh 3 kali ya, Uma? Gak boleh mengetuk-ketuk pintu dengan keras, karena itu akan mengganggu pemilik rumah. Nah, ingat nggak tadi kamu kayak gimana? Hah? Emang tadi Rara ngapain? Nih, kayak gini. Tok, 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 tok. Terus sambil teriak, Bu Rina ada di rumah nggak, Bu? Assalamualaikum, pada paket, Bu. Ingat nggak? Itu kamu tadi. Kita sebagai tamu tidak boleh masuk atau duduk sebelum dipersilahkan. Dan yang terakhir, jangan pernah mengintip ke dalam rumah. Jadi gitu sayang, ada bertamu menurut ajaran Islam. Abah, Uma, Rara minta maaf ya. Ternyata kalau bertamu bukan cuma salam, ketok, sama pamit. Mulai sekarang, Rara enggak teriak-teriak lagi sama ngintip-ngintip lagi. Ya, nggak apa-apa. Tapi Bah, misalkan kalau ada tamu datang, Uma sama Rara belum pakai jilbab, gimana? Nah, pertanyaan bagus, Rara. Gimana ya, Uma ya? Rara tahu. Film ini ditempel salah. Apa? Alhamdulillah, udah selesai. Alhamdulillah. Bagus ceritanya Pak Guru. Nah, bagaimana anak-anak sudah menyimak tadi videonya? Sudah, Pak. Asik videonya Sudah, Pak Guru. Bagus, Bapak. Pak. Lucu, Pak, videonya lucu. Dan ya, nanti saya suruh mendiskusikan permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut, kemudian solusinya apa. Nah, sebelum ke situ saya lanjutkan dulu ya penjelasan tentang adab Islam. Kok adab Islam? Adab bertamu. Nah, sekarang ada bertamu. Ada bertamu itu yang pertama adalah sebagai tamu. Nah, seperti video tadi, yang pertama kan kita harus mengucapkan salam. Nah, Alam. salam dalam Islam bagaimana kita?
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jangan seperti itu yang sekarang lagi viral itu salamnya itu apa? Tahu kan yang sekarang lagi viral itu apa? Alaihim, Alaihim itu. Nah, itu kan salamnya orang sesat kan. Ya, kita tidak Itu perlu enggak. seperti itu, ya kan? Yang kedua meminta izin Saya masuk. nggak pernah tahu, Pak. Nah, itu dia. Anda tidak pernah lihat apa? Berita ya, lihatnya Pak Guru, sinetron Pak terus. Guru Ya. mau tanya Pak Guru. Cooper nih, Ya, Cooper. Pak. Ya, Pak Guru, Dirman. aku mau bertanya Pak Guru. Ya, Dirman. Apa Pak Dirman? Guru kan bilang kalau masuk ke rumah orang atau tetangga harus minta izin. Bagaimana kalau kita dikejar anjing? Kita kan langsung terobos. Ya, itu Ya. kita pulang, Pak. Karena berbahaya bagi kita, membahayakan. Darurat. Kita tidak jadi bertamu juga, kan lebih kita utamakan keselamatan kita itu, Dirman. Iya kan? Oh Ada iya anjing, iya. Dirman pasti takut juga kan? Guguk gitu. Takut. Firman, Masa kita kasih kasih, uang Pak itu Guru, anjingnya, ya. nggak dikejar itu. Iya, terus bertamu tidak lebih dari 3 hari. Wong kita 1 hari 1 malam saja ada tulisan 1 kali 24 jam tamu harap Lapor. Lanjutkan, Pak kemudian Guru. kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk, kemudian tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nanti kalau kalian berkunjung ke rumah teman curiga, wah ada lukisan bagus, itu harganya berapa? Nanti ayahnya kira-kira koruptor untuk beli itu. Nah, itu kan curiga juga. Nah, kemudian menjawab dengan jelas apabila tuan rumah bertanya, siapa? Nah, masa yang bertamu hakim nanti yang jawab Anto gitu. Kan nggak boleh itu ya. Nah, kemudian kalau sekarang kita sebagai penerima tamu atau tuan rumahnya, ya kan nih. Pertama, memuliakan tamu dulu. Disunahkan bagi tuan rumah menemani makan kalau kita menyiapkan makan ataupun minum ya. Kemudian jangan menyusahkan tamu, tapi rata-rata sekarang tamu kan yang menyusahkan kita ya. Rata-rata ya. Iya, Ketika Pak. ketika banyak tamu di rumah. Estah itu, Pak. Minta estah. Apabila tamu pulang, diantarkan sampai ke depan pintu. Jangan kalau sudah pulang, tamu pamitan, kita juga, ya saya sibuk. Kalau kalian lari ke belakang, tamunya belum sampai ke pintu, kita tinggal. Itu enggak, Bagus. ya kan? Nah, sekarang waktu bertamu. Ya, waktu bertamu itu harus tepat waktu ya. Ya, kecuali kalian tidak boleh bertamu dalam syariat Islam itu 3 waktu aurat. Waktu aurat itu waktu yang privat, ya, yang tidak boleh kita bertamu. Yang pertama, sebelum subuh. Masa sebelum subuh kita bertamu, ya kan? Kecuali kalau dalam Islam itu kan dalam keadaan darurat kan ada pengecualian kan ketika ada sakit keras mendadak ataupun ada orang meninggal, kita kan pasti akan bertamu kan ke rumah tetangga mengabari atau bagaimana kan, tuh pada malam hari ya kan, itu pengecualian. Dan sehabis zuhur waktu istirahat, kemudian terakhir sesudah isya itu harus kita hindari, ya kan. Nah, kira-kira dari materi dan video tersebut, nah ada yang ditanyakan sebelum tugas saya berikan kepada anak-anak? Pak Guru, saya bertanya lagi boleh? Iya, Dirman. Ya, gini Pak Guru. Tadi dijelaskan tentang waktu-waktu bertamu Pak Guru. Nah, Ya, Dirman. saya pernah mau ke sekolah. Sudah mau jam 7, takut terlambat. Tetapi ada seorang teman yang mau bertamu. Bagaimana ya? Apakah saya tinggalkan karena saya sudah terlambat ke sekolah, sedangkan di rumah tidak ada orang. Bagaimana itu Pak Guru? Terima kasih. Ya, kita tetap bijak menyampaikan, Dirman, ya, menyampaikan kepada tamu kita, maaf ya saya tergesa-gesa, ini saya sudah terlambat. Ya kan? Kan kewajiban kita sebagai siswa adalah Ya. Belajar. Nah, Ya. kalaupun ada tamu, kita beri penjelasan kepada tamu tersebut. Bagaimana? Ya. Ya kan? Oke, terima kasih Pak Guru. Dia akan menerima. Nah, sekarang kita bahas tugas diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini, kan nanti ada 3 kelompok kan? Nah, saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada video tadi. Yang kedua, bagaimana solusi dari permasalahan video tadi, solusinya apa?
Nah, nanti perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok yang lain menanggapi. Nah, saya beri waktu 5 menit ya, didiskusikan ya. Ya, Pak Guru, ayo kelompok 2. Ayo Pak Usman, Anto, Pak Anto. Usman, Dewi, sini kumpul. Panas. Ya, siap-siap. Mawati, ayo. Apa saya Kita bawa ambil di pulpen pojok dulu. sana ya. Iya, siap Mau Pak. dekat dengan Mas Ya, Anas ayo. nih. Ya, Ya. Usman, jangan lupa bawa Selesai bukunya, kan Usman. diskusinya? Iya. Sudah Ya, Pak. Firman, ya. Ya, Usman, silakan. Bagaimana ini kau tulis nomor 1 ya? Iya, Hatma yang nulis ya. Ya, oh ya, Hatma yang nulis. Nanti ketua yang akan presentasi ya. Menyampaikan. Iya, siap. Bagus itu. Kita harus untuk kelompok harus kerjasama yang kompak ya. Jangan saling bermusuhan, jangan saling tunjuk-menunjuk. Kamu gitu. Harus seperti itu kerjasama ya. Iya. Nah, Ya, Pak. sudah kan diskusinya tadi? Sekarang saya tunjuk Sudah, dulu Pak. kelompok 3. Sudah, Pak Guru. Kelompoknya Anto nih ya. Kelompok 2, Pak Guru. Kelompok 2, Pak Guru. Oh, kelompok 2, kelompok Firman ya. Oh iya, Ya. silakan Firman. Apa Ya. kira-kira Terima permasalahan kasih, Pak Guru. tadi? Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, saya ketua, anggotanya ada Usman, ada Dewi, dan Hatmawati. Menanggapi video Pak Guru tadi yang menarik, kami menyimpulkan ada beberapa masalah yang ada atau yang timbul dari video tersebut, Pak Guru. Yang pertama, tergambar itu seorang anak bertamu, ikut orang tuanya bertamu, tetapi tidak sabar. Dia mengetuk pintu keras-keras, Pak Guru. Yang kedua, dia mengucap salam juga keras dengan suara yang keras. Ketiga, karena tidak ada jawaban dari tuan rumah, anaknya itu mengintip ke dalam rumah ya. Itu masalah yang kami simpulkan dari video tersebut. Terus solusinya ya seperti yang Pak Guru jelaskan tadi bahwa sebaiknya kita memberi salam cukup 3 kali, Pak Guru. Kalau lebih sudah tidak dibenarkan. Yang kedua, sebaiknya kita mengetuk pintu juga dengan pelan-pelan atau tidak keras. Terus yang ketiga, jangan kita mengintip ke dalam rumah. Begitu Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ya, terima kasih ya Mas Dirman, sangat bagus ini jawaban dari Mas Dirman hasil diskusinya dengan kelompoknya. Nah, sekarang kita menanggapinya ya dari kelompoknya Pak Nas dulu. Kok Pak Nas, Mas Nas ya. Mas Nasrullah. Mas Nas, bagaimana menanggapi dari hasil diskusinya kelompoknya Mas Sudirman tadi? Bagaimana Mas Nas? Untuk kelompok 2, silakan yang membacakan teman saya, Pak. Iya, ditanggapi saja ya, Mas Nas ya. Menanggapi hasil diskusinya dari kelompok 2. Bagaimana? Apa kelebihannya, apa sudah itu tepat, apa ada kekurangan, itu Mas Nas ya. Kami dari kelompok 2, langsung saja ya Pak, langsung saja. Kami dari kelompok 2 menanggapi dari video yang kami lihat tadi, yang untuk pertama itu ada satu keluarga yang ingin bertamu ke rumah tetangganya dengan membawakan hadiah. Kemudian ketika sampai di rumah tetangganya tersebut mengetuk pintu beberapa kali dan menunggu, tetapi tidak dibukakan pintu. Cukup Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Iya, terima kasih Mas Nas ya atas tanggapannya dan tambahan dari hasil diskusinya Mas Nas tadi. Nah, sekarang tinggal ini dari kelompoknya Mas Abdul ini sama Mas Anto dan teman-temannya. Bagaimana ini tanggapannya dan hasilnya? Ayo dipresentasikan. Saya mewakili ketua, Pak Guru, boleh enggak? Iya, sangat boleh sekali Mas Abdul. Ayo monggo ayo. Ini Pak ya, dipresentasikan. Yang dijawabkan sama kelompok tadi, 2 kelompok tadi, jawabannya udah sama seperti jawaban kelompok saya, Pak Guru. Wah, ini Abdul ini. Tapi Pak Guru ya, yang saya masih bingung kan,
tadi dari kelompok yang pertama tadi mengatakan bahwa kita tidak boleh mengetok-ketok dengan terlalu keras. Saya bingung Pak Guru, rumahnya Hatmawati itu Pak yo sudah rumahnya gede, gerbangnya besi, dari gerbang ke pintunya aja itu jaraknya jauh. Kalau saya gedeknya tok 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 tok, assalamualaikum, nggak dengar mesti Pak Guru. Itu kalau keras-keras boleh tidak Pak? Gitu Pak. Itu dari Nah, kelompok. itu kan karena sudah kemajuan zaman Pak Abdul ya. Kalau mengingat Biasanya ini ada kan bel, Pak. ada belnya kalau rumah yang sangat Nggak bagus itu tahu rumahnya iya Putih iya nggak Diana betul dipasang, ini Tidak nggak disediakan bel. dipasang. ada Iya. itu ada belnya saya sudah pernah tanya Tinggi ke Pak. rumahnya Harus Hatma itu harus pakai itu Pak. Saya kan kecil Pak, nggak tinggi, harus pakai bak itu Pak, kursi nggak ada kursi, masa mau ke rumahnya iya bagus. sekarang kan juga ada WhatsApp untuk menghubungi dulu mau ke sana Oh iya Pak, grup betul grup Pak ya. kelasnya sudah ada atau ini grup kelasnya sudah ada kan ini kemarin Sudah, Pak. sudah Sudah dibuatkan ada. kan nah ya itu untuk komunikasi kita. Nah untuk materi kali ini saya rasa semua kelompok sudah sangat memahami ini tentang ada bertamu. Makanya untuk semua kelompok tiga-tiganya saya kasih bintang 4. Terima kasih Pak Terima Guru. kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Iya, Pak. Kasih, Pak. sama-sama. Dan untuk kegiatan ada bertamu ini karena sudah paham karena saya akan memberi tugas ya. Ini tugasnya adalah penilaian sikap dan ini lembarannya sudah saya siapkan. Nah, akan saya bagikan tiap-tiap kelompok. Nanti setelah selesai dikumpulkan ya di depan kelas. Ini saya bagikan dulu. Siapa? Tanya Pak Guru. Tugasnya Pak Guru boleh bertanya? Ya, Pak. Apa ini tugasnya dijawab dengan jujur ya? Oh iya, Pak Firman harus jujur menjawabnya. Ini Jujur kan begitu, Pak. sikap kita. Oh iya iya. Berarti Sudah kalau menerobos langsung duduk, tulis, oh kadang-kadang atau tidak pernah ya. Iya, Firman, betul sekali. Terima Nah, kasih ini Pak Guru. iya. Sudah selesai kan? Kalau sudah selesai dikumpulkan ya di depan kelas tiap-tiap kelompok yang mewakili ke depan ketuanya saja, enggak usah semuanya. Iya, Pak. Nanti Iya. menghubung saya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ayo kelompok 1 dikumpulkan depan, Ayo kelompok Anas, ketuanya. kumpul Pak Ayo Anas. Mas Ana. Ya, Ya, Dirman, ayo. ya Nah, kelompok terima kasih, dua Mas. nih Pak Guru Nas, sudah. cepet Nas, Ya, cepat. Ya, ini. terima kasih, terima kasih. Nah, ini sudah saya terima semua dari kelompok 3 ini juga. Nah, ini Abdul pasti belakangan mengumpulkan. Nah, ini sudah semua ya. Sudah saya terima semua tugasnya. Nanti akan saya beri penilaian ini. Dan karena waktu juga hampir habis ya waktu saya. Ini kan cuma pendek pelajaran saya ini. Malah saya ingin panjang sebenarnya. Tapi apa ada mau dikata yang membuat jadwal itu Pak kurikulumnya itu cuma mengasih 2 jam pelajaran. Gimana ya? Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap bertamu itu kita harus ada adab sopan santunnya kan? Iya kan? Nah, seperti yang saya di video tadi, kalau seperti itu bagaimana kan juga nggak pantas. Nah, adab bertamu itu juga akan melatih sopan santun kita kepada baik teman kalian, lingkungan kalian, keluarga kalian, atau di masyarakat ketika kita bertamu dengan sopan santun. Inilah anak madrasah. Jadi kita itu di madrasah terkenal. Oh, ini ada anak madrasah itu memang seperti itu. Berarti madrasah itu memang hebat, bermartabat, ya kan? Anak-anak madrasah itu. Nah, makanya untuk itu materi kali ini Bapak akhiri sekian dan jangan lupa ada kata-kata dari Bapak. Tetap jalin kerja sama kelompok kalian, ya. Terus belajar, belajar dan belajar. Belajar. Nah, sebelum itu ditutup dengan doa. Tadi yang maju siapa tadi? Saya, Ketua Pak. kelas ya, Anto ya. Nah, sekarang untuk Materi berikutnya, Pak. Apa, Pak? Minggu oh depan. ya, untuk minggu depan itu materinya itu persiapan ya dipelajari di rumah itu adalah akhlak tercela, menghindari akhlak tercela ya dipelajari ya di rumah ya, sangat Iya. tercela. Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. terus kemudian untuk doa penutup saya unjuk untuk Mas Dirman ya. Ayo Mas Dirman maju ke depan untuk memimpin doa sebagai penutup belajar kita. Ya,
Terima kasih Pak Guru. Ya, ayo teman-teman sikap berdoa sebelum kita keluar atau selesai dari pembelajaran ini. Sikap berdoa. Bersama-sama kita membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kiranya materi Bapak yang saya sampaikan hari ini cukup sekian. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.